Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama, yang terhormat kepada Bapak Mirza Pramudia STMT selaku dosen mata kuliah pemilihan bahan. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester pemilihan bahan yang berjudul Bending and Buckling Strength yang dibuat oleh saya sendiri, Ahmad Hanif Azhar, dengan NIM 1904811000062 dengan mata kuliah pemilihan bahan. Kedua, abstrak. Dalam makalah ini, mekanisme penyerapan energi tabung aluminium kosong dan tabung aluminium yang berisi busa dengan penampang yang berbeda, seperti melingkar, persegi, dan elips. Di bawah beban lentur yang diselidiki secara numerik, kurva beban perpindahan dari simulasi ini sangat sesuai dengan data eksperimen yang dipublikasikan. Hasilnya menunjukkan bahwa penyerapan energi dari tabung berisi busa elipstik dengan ketebalan 1,5 mm dan 2 mm masing-masing meningkat sekitar 45% dan 73% dibandingkan dengan tabung persegi. Next. Latar belakang dilakukan pengujian atau penelitian ini adalah untuk menyelidiki perilaku lentur balok kosong dan balok berisi busa yang bertujuan untuk mengeksplorasi efek geometri penampang dalam penyerapan energi dan penyerapan energi spesifik dari tabung aluminium di bawah beban lentur. Formulasi analitik yang ada ditinjau dan dibandingkan dengan eksperimen. Selain itu, efek dari berbagai penampang dan ketebalan dinding pada kapasitas penyerapan energi dan penyerapan energi spesifik dari tabung ini sepenuhnya diselidiki. Hasilnya menunjukkan bahwa energi dari tabung berisi busa elipstik dengan ketebalan 1,5 mm dan 2 mm masing-masing meningkat sekitar 45% dan 73% dibandingkan dengan tabung persegi. Yang keempat, tujuan untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan bending. Bending adalah salah satu proses pembentukan yang biasa dilakukan untuk membuat barang kebutuhan sehari-hari, seperti sebuah pembuatan komponen mobil, pesawat, dan peralatan industri. Untuk mengetahui proses bending dalam pembentukan benda kerja, biasanya lentur harus mengatasi tegangan tarik dan tegangan tekan. Untuk mengetahui buckling dan pada model silinder, sebagian besar struktur yang dimiliki dimensi langsing atau dimensi tipis mengalami tegangan tekan atau mengalami masalah instabilitas tekuk atau buckling. Buckling sendiri merupakan suatu proses di mana suatu struktur tidak mampu mempertahankan bentuk aslinya. 5. Metode pemilihan bahan. Bahan yang digunakan aluminium 6063 T3. Paduan aluminium ini digambarkan sebagai model material plastisitas linear sepotong. Kurva tegangan regangan pada aluminium 6063 T3 digunakan untuk mengidentifikasi parameter material dan juga untuk memperhitungkan kontak antara dinding tabung selama deformasi.
digunakan juga algoritma kontak permukaan tunggal. Proses penelitian ini menggunakan perangkat lunak LSDYNA. Model busanya juga Despande dan Fleck dengan bahan nomor 154. Untuk yang nomor 6. Berikut adalah model dari bending dengan memperlihatkan tabel dan model sederhana. Di sini E adalah tegangan efektif von Moses, M adalah tegangan rata-rata, Y adalah tegangan lulu. Parameter menentukan permukaan bentuk lulu. Parameter bentuk adalah fungsi dari koefisien plastik kontraksi Vp. Untuk K sendiri adalah tegangan hasil, V adalah medan kecepatan, dan P adalah puncak beban maksimum. Nah, untuk aluminium E nya adalah 70,3 K, MPa nya 230, V nya 0,33, dan P nya 2700. Untuk busa aluminium sendiri E nya 1000,6516, K nya 3,92, dan V nya 0,3, dan untuk P nya 340. Nah, di samping itu juga disertakan model sederhana dari keruntuhan lentur balok berdinding tipis. Kurva yang pertama adalah beban perpindahan untuk tabung persegi dengan ketebalan 1,5 mm. Untuk kurva yang kedua adalah beban perpindahan untuk tabung persegi dengan ketebalan 2 mm. Interval demonstrasi diprediksi menggunakan model elemen hingga yang dikembangkan NTTM dengan membandingkan momen maksimum percobaan dan formulasi yang disajikan. Dapat diketahui bahwa perkiraan momen maksimum oleh formulasi Keichmann adalah sekitar 201 NTTM yang mendekati hasil eksperimen. Momen maksimum itu sendiri yang diprediksi oleh ekspresi Wojcicki adalah sekitar 320 NTTM dan sangat dilebih-lebihkan. Dalam gambar di atas juga ini dapat ditemukan bahwa momen rata-rata yang diprediksi dengan metode Keichmann dan Wojcicki sedikit lebih tinggi daripada eksperimental. Gambar yang terakhir adalah menunjukkan perbandingan antara ekspresi eksperimental dan teoritis. Perbandingan antara kurva beban hancur eksperimental dan numerik dari tabung persegi dengan ketebalan 1,5 mm dan 2 mm dengan membandingkan momen maksimum percobaan dan formulasi yang disajikan. Dapat diketahui juga bahwa perkiraan momen maksimum oleh formulasi Keichmann adalah sekitar 201 Nm yang mendekati hasil eksperimen. Lanjut 8. Pembahasan. Berikut adalah gambar yang menjelaskan tentang perpindahan beban tabung elips, lingkaran, dan persegi dengan ketebalan 1,5 mm dan 2 mm. Beban rata-rata tabung elipstik agak lebih tinggi daripada beban rata-rata tabung lingkaran dan persegi. Dan juga grafik yang pertama menunjukkan perpindahan beban tabung elips, lingkaran, dan persegi dengan ketebalan 1,5 mm. Dengan grafik
Yang kedua juga menunjukkan perpindahan beban tabung elips, lingkaran, dan persegi dengan ketebalan 2 mm. Yang kesembilan adalah kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah tabung berdinding tipis biasanya melengkung di bagian berengsel di bawah beban lentur, sementara bagian lain berputar kaku dalam sedikit sudut. Karena sudut rotasi yang kecil, tekuk lokal muncul di tabung dan resistensinya akan tiba-tiba berkurang yang menyebabkan hilangnya kemampuan penyerapan energi. Sebuah tabung penapang elips berdinding tipis memiliki penyerapan energi lebih dari itu dari tabung penampang lingkaran dan persegi. Menurut hasil simulasi CEA, tabung aluminium berisi busa elipstik jauh lebih besar daripada tabung lingkaran dan persegi. Hasilnya, bobot tabung berisi busa elipstik dan penyerapan energi ditingkatkan. Hasil ini juga bahwa penyerapan energi spesifik tabung elipstik berisi busa dengan ketebalan 1,5 mm adalah 22% lebih tinggi daripada tabung elipstik tanpa perlakuan dengan ketebalan yang sama. Penyerapan energi untuk sebuah tabung persegi dan lingkaran yang berisi busa masing-masing memiliki bending sekitar 18% dan 30% yang lebih tinggi daripada kasus yang sama tanpa perawatan apapun. Bisa dilihat juga, berikut ini adalah perilaku bending tabung aluminium 6063-T3 dengan diperlihatkan gambar dari berbagai macam seperti elipstik, circle, dan square, yang mana menunjukkan gambar yang di samping kiri itu adalah tampak bagian luar tabung aluminium dan di samping kanannya juga adalah tampak isi busa dari tabung tersebut yang mengalami bending. Terus yang di samping gambar juga berbagai macam seperti grafik elips, circle, dan square yang membentuk grafik demonstrasi dan kurva beban perpindahan dari tabung yang tidak diberi perlakuan dan di busa tebal sama dengan 1,5 mm. Next, berikut adalah daftar pustaka yang ada di presentasi saya. Yang pertama, Acta Mechanica Solida Sinica 2011, Bending Behavior of Empty and Foam Fillets Aluminum Tubes with Difference Cross Selection, Iran of University Tehran, Iran. Next, terima kasih. Kesuksesan itu bukan akhir. Kegagalan itu bukan hal yang fatal, namun keberanian untuk melanjutkan adalah yang diperhitungkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.